143. Cecilia menangis mendengar suara suaminya. Anita tersenyum. Tuan muda, di sini kami berkumpul dan menghubungi karena informasi penting ini. Pimpinan Ghost Army berada di Jiangling. Seperti perkiraanmu, ia akan memastikan kematianmu. Terdengar jawaban dari ujung telepon. Berapa persen kalian yakin itu dia? Tufu menjawab, kami sangat yakin 1000% Tuan. Foto sudah dikirim Peter padamu. Franklin diam sejenak lalu berkata, foto ini mirip. Kapan diambilnya dan di mana? Peter Lo memberi tanda pada Tufu lalu berkata, Tuan, ini Peter. Aku mendapat rekaman dari Hotel Four Seasons. Ia baru tiba siang ini. Hanya saja aku bingung dari mana ia bisa masuk. Sedangkan bandara sudah kami tutup. Begitu juga dengan kereta api. Franklin berkata, siapa di antara kalian di sana yang dapat memastikan itu dia? Anita Lu menarik telepon ke hadapannya. Engkau dengar, di sini ada Bibi Norali. Ia mengenal Takana Liam dan Denny Chan yang kau ambil di timur jauh. Bibimu sudah memastikan itu orangnya. Engkau ingin mengambilnya, maka engkau harus pulang segera. Franklin terdiam dan berkata, aku akan tiba dalam 1 jam. Berapa orang saudaramu di sana? Tanya Franklin pada Peter. Peter menjawab, 16 saudaraku masih di Sia, namun 18 kakak berada di sini. Franklin berkata, engkau tetap di rumah, awasi pergerakannya. Hendrik, kau bawa 17 saudaramu. Awasi hotel, jangan sampai ia meninggalkan hotel itu. Bibi tua, engkau bawa semua orang longsor, blokir semua jalan bawah tanah. Apakah kalian mengerti? Ketiga orang menjawab, mengerti Tuan, dilaksanakan sekarang. Franklin berkata kembali, aku masih di Tenggara. Engkau, Peter, atur penerbanganku ke Jiangling. Peter menjawab, baik Tuan, akan dilaksanakan. Ketika Franklin ingin menutup telepon, Tufu berkata, di sini ada nyonya muda. Apakah engkau tidak ingin menyapanya? Franklin terdiam lalu bertanya, ia mengetahui dan mendengar pembicaraan ini? Tufu mengangguk lalu menjawab, kemarin kondisinya jatuh ke titik yang membahayakan dirinya dan putramu ketika mendengar konfirmasi dari pemerintah. Aku menceritakan semua padanya. Franklin kembali terdiam lalu berkata, aku bersalah padanya dan tidak pantas aku ucapkan melalui telepon ini. Dalam 1 jam, aku tidak mengambil Black Ghost hanya sebentar. Aku akan menemui dan meminta maaf padanya secara langsung. Tufu menatap Cecilia yang mengangguk setuju. Lalu ia berkata, baik Tuan, aku akan mematikan telepon ini. Setelah telepon diputus, maka semua bergerak, yang tinggal hanya beberapa orang. Anita Lu menatap Cecilia lalu bertanya, engkau sudah mengetahui ia masih hidup? Cecilia mengangguk membenarkan. Tufu melihat ini langsung mengambil alih tanggung jawab. Ia berkata, nyonya besar, rencana ini dibuat untuk memancing Black Ghost keluar dari tempat sembunyinya.
Aku diperintahkan ke sini untuk menjaga nyonya muda. Jika kondisinya jatuh ke titik bahaya, aku harus menyampaikan kebenaran pada nyonya muda dengan syarat tidak memberitahu pada yang lain. Inti dari rencana ini adalah pengorbanan kalian semua dengan perasaan sedih yang sesungguhnya, sehingga dunia menyaksikan kesedihan itu. Dengan cara ini mungkin musuh akan muncul. Mendengar ini Anita menjadi paham lalu berkata lagi, "Pantas engkau menahan ayahku tetap di sini agar bisa membantumu jika aku marah, bukan?" Tufu tersenyum menjawab, "Tuan besar lu, maafkan aku." Jackson tertawa lalu berkata, "Aku mengetahui kebenarannya kemarin malam." Lalu ia kembali tertawa merasa menang dari putrinya. "Engkau memberitahu ayahku tapi tidak memberitahu aku?" tanya Anita lu. Tufu tertawa menjawab, Tuan besar lu tidak perlu diberitahu, akan tahu sendiri. Jika engkau memiliki Nora Lee, maka ia memiliki seluruh keluarga Lee di selatan." Nora tertawa lalu berkata, "Yang kau harus marahi adalah Feng Feng." Anita Lu mengangguk membenarkan pendapat Nora. Tufu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa salahnya Feng Feng? Hanya menjalankan tugasnya. Jika engkau ingin marah, maka pada tuan muda." Kembali terdengar suara pelayan di pintu. "Nyonya, penjaga melaporkan bahwa Kaisar sudah berada di kaki bukit, dalam beberapa menit akan tiba di sini." "Baik, aku akan keluar menyambutnya," jawab Anita. Tufu mengeluarkan beberapa pil lalu menghancurkannya menjadi bubuk. Ia berkata, "Lulurkan ini di kelopak mata kalian, maka tangis akan keluar terus. Karena di samping Kaisar akan ada beberapa media yang mengikutinya." Mendengar ini, ketiga wanita itu mengambil bubuk itu dan mengolesnya sebentar. Mata mereka menjadi merah bengkak. Air mata turun tidak dapat dibendung. Mereka bertiga turun. Dengan memapa Cecilia, mereka berdiri menyambut Kaisar. Kaisar sedikit membungkuk memberi hormat pada Anita dan Cecilia. Anita berkata, "Kami keluarga Lee dan Lu mengucapkan terima kasih pada Kaisar yang sudah sudi datang ikut berduka atas kehilangan kami." Saat berkata, air mata Anita terus mengucur, begitu juga dengan Cecilia dan Nora. Nasuh melihat ibunya menangis terus menjadi bingung, bukan kata dia tertawa menganalisa kenapa sekarang menangis. Kaisar menjawab, "Jika engkau kehilangan seorang putra, maka negeri ini kehilangan seorang pelindung yang tidak ada duanya. Maka aku mewakili rakyatku menyampaikan rasa belasungkawa sekalian melaporkan padamu Nyonya Besar bahwa seluruh negeri berduka untuknya selama 40 hari." Mendengar ini, tangis terdengar semakin banyak. Para wartawan mengabadikan momen itu dan menyiarkan secara langsung. Jackson maju ke depan. Ia pun berkata, "Aku sebagai keluarga tertua saat ini mengucapkan terima kasih dan mempersilakan Kaisar untuk masuk." Kaisar tersenyum menjawab, "Tuan Lu, silakan." Mereka memasuki aula yang sudah disiapkan. Di dalam, Anita Lu meminta Kaisar menceritakan bagaimana putranya bisa menjadi pelindung negeri. Cerita yang didapat tidak berbeda dengan cerita Tufu. Sedangkan rakyat yang menonton acara itu turut mengucurkan air mata melihat bagaimana Anita Lu dan Cecilia yang sedang hamil tua menangis. Kaisar berkata, "Karena belum dapat dipastikan yang mana jenazahnya, maka pemakaman secara nasional ditunda hingga dapat memastikannya." Jackson mengangguk menjawab, "Kami memahaminya. Maka harap dapat cepatnya menentukan yang mana jenazahnya agar dapat dimakam selayaknya." Kaisar mengangguk lalu menjawab,
Tentu kami akan melakukan yang terbaik. Kaisar tidak lama di situ, karena melihat suasana duka di keluarga itu begitu dalam. Kurang dari 1 jam, Kaisar sudah meninggalkan puncak Kaba kembali ke ibu kota. Kecantikan, kesedihan Cecilia menjadi perbincangan hangat di media online. Setelah Kaisar pergi, Cecilia berbisik pada Anita. Sampai kapan air mata ini terus keluar? Anita lalu sadar bahwa ia juga terus mengeluarkan air mata. Ia lalu mencari Tufu. Gawat, Tuan Fu sudah turun puncak ikut membantu penangkapan, kata Anita. Cecilia tertawa lalu berkata, ia sengaja melakukan ini mungkin. Nora ikut tertawa mendengar candaan Cecilia lalu berkata, kita harus berpura-pura sedih hingga penangkapan itu lancar. Tak lama, John Lee masuk diikuti 4 orang ditambah Paula. Wajah mereka terlihat buruk. Melihat ini, Anita bangkit membawa suaminya duduk. Sebelum duduk, John yang melihat ayah mertuanya membukukan tubuhnya. Ayah, engkau sudah berada di sini. Maaf merepotkanmu. Jackson tersenyum lalu berkata, engkau duduklah, kalian berempat kembali ke tugas, dan kau Paula bantu mengawasi cucuku yang bermain sendiri itu. Mereka berlima membungkuk lalu membalikkan tubuh melaksanakan perintah Tuan Besar. Jolie menatap istrinya lalu Cecilia dan Nora merasa bingung. Air mata mereka terus mengalir, namun tidak ada isak tangis terdengar. Lalu ia menatap Jackson seakan meminta penjelasan darinya. Jackson tertawa dan berkata, biarkan 3 wanita ini terus begitu, membuatku terhibur. John Lee diam mendengar candaan mertuanya. Saat itu Cecilia berbisik pada Anita, Ibu, bukankah ia sudah tiba sekarang di Jiangli? Anita melirik jam kecil di lengannya dan mengangguk. Ia pun berkata, seharusnya dan sekarang dalam proses penangkapan. Menurut Cecilia, ayah mertuanya tidak akan dapat mendengar bisikannya pada Anita. Kalian berbisik-bisik, siapa yang tiba dan siapa yang ditangkap? Tanya John Lee marah. Lalu ia menatap Nora Lee. Dan kau, air mata terus mengalir namun wajahmu pun tersenyum. Ada apa ini? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Semua diam. Anita tidak tega melihat suaminya yang sedang bersedih itu. Engkau duduklah dulu di sini, kata Anita sambil menunjuk kursi di sampingnya yang segera diikuti John Lee dengan gerakan cepat. Lalu ia diam menunggu apa yang akan disampaikan istrinya itu. Anita tersenyum padanya, walau air mata tersenyum bercucuran akibat obat yang diberi Tufi padanya. Ia berkata dengan setengah berbisik, yang akan segera tiba adalah putramu. Belum selesai, Anita lalu berkata, suami sudah berdiri memandang ke arahnya sambil menggelengkan kepalanya. John Lee berkata, aku mengikuti semua prosesnya di Sia. Walau belum dipastikan, namun di antara mereka adalah putra kita. Kenapa engkau menjadi wanita berhati lemah hingga tidak dapat menerima kenyataan ini? Anita tersenyum. Cecilia diam, namun Nora Lee tertawa mendengar kata-kata John Lee. Melihat ia ditertawai, John Lee berjalan hendak memukul kepala Nora Lee. Namun Anita berkata, jangan kau pukul. Iya, semua ini berkat dia. Sekarang kau ikut aku. John Lee yang sudah berada di hadapan Nora menghentikan tindakannya, menatap Nora lalu mengikuti istrinya naik ke atas. Jackson berkata, keturunan keluarga Lee memang tidak bisa sedikit disinggung. Jika telat sedikit, kepalamu sudah pecah dipukulnya. Nora tertawa mendengar perkataan Jackson lalu menjawab, paman, aku mengenal suami sahabatku itu seperti mengenal putraku. Hatinya terlalu baik, bahkan seekor semut pun ia tidak akan tega membunuhnya. Jackson tertawa. Engkau lihat lantai tempat ia berdiri tadi? Nora dan Cecilia menatap ke bawah. Mereka melihat 2 lubang besar tapak kaki sedalam 10 cm. Wajah Nora berubah. Ia berdiri lalu mengikuti naik ke atas. Jackson tawa lagi sambil berkata, apa yang hendak kau lakukan? Memakinya. Kembali ke sini. Nora menghentikan langkahnya kembali ke kursi menurut perintah Jackson Lo.
Sementara Anita Lu yang sudah berada di ruang baca bersama suaminya mendengar Peter memberikan arahan. Ia masih berada di dalam, namun jangan lengah. Bisa saja alat komunikasi ditinggal, sedangkan ia sudah berada di luar. Semua harus siaga. Gambar sudah aku kirim ke semua telepon kalian. Setelah mengatakan itu, Peter berdiri membungkuk sedikit dan menyapa. Tuan besar, Anda sudah berada di sini. John Lee memandang Peter, tidak menjawab, lalu ia menatap istrinya yang berada di sisinya. Anita Lu tahu dia tatap, namun dia tidak peduli dan berkata pada Peter, apakah putraku sudah tiba? Peter melihat jam lalu menjawab, 5 menit lagi pesawat yang membawa Tuan akan mendarat. Mendengar ini, John Lee terduduk, menarik tangan istrinya lalu berkata, engkau ceritakan. Anita duduk menatap wajah suaminya yang sekarang terlihat senang. Nora Lee yang hendak kau bunuh tadi menganalisis informasi dari tim dokter. Dari sana, ia menyatakan putra kita masih hidup. Dengan analisisnya, putra kita memiliki musuh yang ingin dipancing keluar dengan berita kematiannya. Maka ia bertanya siapa musuh putra kita. Hingga ia melakukan semua ini. Setelah mendapat jawaban Feng Feng, ia memberikan informasi siapa musuh itu. Siapa musuh itu? Apakah Black Ghost? Tanya John Lee. Anita menatap suaminya terkejut bagaimana ia bisa tahu. John Lee menceritakan bahwa adiknya Andre pun ditangkap oleh putra mereka. Peter Lo menambahkan, kami sudah mencari informasi siapa Black Ghost sebelumnya. Namun menemui jalan buntu. Jika bukan bantuan Nyonya Lee, maka tidak akan tahu. Mendengar ini, John bangkit lalu berkata, tadi aku hampir membunuhnya. Aku harus minta maaf padanya. Anita tersenyum mengangguk. Peter memandang John Lee penuh kekaguman. Seorang tuan besar minta maaf pada pelayannya. Di bawah John Lee mendatangi Nora Lee. Engkau maafkan aku, tadi aku penuh emosi kehilangan putra. Dan kau mentertawakan aku. Nora Lee menjawab, engkau semakin tua, kata-kata istrimu engkau tidak mau mendengarnya. Suami macam apa engkau ini? Jackson tahu lalu berkata, jika hal ini tonton orang luar akan terlihat lucu. Tuan besar dimaki pelayannya. Johnny tidak peduli lalu berkata lagi, apa yang mesti aku lakukan agar engkau memaafkan aku? Mendengar ini Nora tersenyum. Nah, itu baru minta maaf namanya. Aku ingin putriku menjadi pelayan menantu perempuanmu. Johnny tertawa menjawab, hanya itu. Nora mengangguk. Cecilia yang masih terus menangis. Aku tidak setuju. Novita adalah sahabatku. Aku tidak bisa menjadikannya pelayanku. Ia saudaraku, maka ia akan tetap menjadi saudaraku. Nora memandang Cecilia tersenyum. Begitupun John Lee. Sedangkan Jackson menjawab, cucuku, engkau dengan pelayan dari keluarga Lee tidak sama dengan pelayan biasa. Mereka hanya bekerja dalam kondisi tertentu dan melakukan perintahmu kapan saja. Cecilia yang mendengar ini menatap John Lee. Apakah ia akan mengikuti perintahku untuk menatap di Jiang Ling mengurus sesuatu, maka ia akan mengikutinya? Nora Lee menjawab, ia akan mengikutinya. Apa engkau sudah memiliki rencana untuk putriku? Cecilia tersenyum menjawab, Bibi, sewaktu ia datang, aku minta ia memimpin Sir Edward. Namun, ia menolak karena harus bekerja di keluarga Su. Karena Sir Edward sudah dikelola Linda, dan Lancy, maka ia akan ditempatkan di grup Chu sebagai perwakilan resmiku. Nora tersenyum menjawab, jika engkau mengangkat resmi ia sebagai pelayanmu, maka ia akan mengikuti perintahmu, seperti aku mengikuti perintah suami istri ini. Sembari menunjuk John dan Anita Lu. Cecilia tertawa dengan pipi penuh air mata. Haha, aku setuju. Kapan aku bisa meresmikannya? Anita Lu menjawab, tunggu suamimu pulang baru kita laksanakan.